Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Pada kesempatan kali ini, eee, lanjutan daripada kemarin, di mana kita telah mengetahui apa itu wakaf, terus peraturan-peraturan yang menaungi, wakaf tersebut, gitu. Dari mulai peraturan pemerintah yang Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, terus ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006, ada peraturan menteri agama, peraturan menteri agraria dan tata ruang. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai alur ataupun bagaimana sih proses terjadinya wakaf, terutama di bidang wakaf uang ya, karena pada saat ini uang itu merupakan sudah diatur oleh negara untuk bisa diwakafkan dan sah menurut peraturan perundang-undangan ataupun menurut hukum agama. Lantas seperti apa proses dan alurnya? Nah, kita ketahui sahabat teman-teman ya, bahwa apa namanya wakaf uang itu ada jenisnya, atau jenis-jenis wakaf yang kita ketahui ada dua. Ada wakaf berupa benda tak bergerak dan ada juga wakaf berupa benda bergerak. Di mana wakaf benda tak bergerak ini ada rumah, tanah, tanaman. Sedangkan wakaf yang benda bergerak itu merupakan daripada uang logam, ya, uang atau logam mulia, atau surat berharga, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, benda bergerak lain sesuai dengan syariah tentunya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku gitu loh, di Indonesia. Lalu selebihnya setelah kita mengetahui wakaf wakaf itu apa saja gitu ya. Lantas kita ketahui baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pagi, sore, malam ya, bagi teman-teman yang menyaksikan video ini secara singkat. Nah, pada video sebelumnya kita diketahui bahwasannya wakaf itu ternyata mudah dan bermacam jenisnya. Ada ada wakaf benda bergerak dan ada wakaf tak bergerak. Lantas di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit saja mengenai proses, juga jenis, serta peranan PPAIW dalam penerbitan SWU dan WU untuk wakaf. Lantas seperti apa sih? Nah, pertama-tama kita ketahui dulu bersama bahwasannya ada dua jenis wakaf. Di mana wakaf itu ada yang benda tak bergerak dan benda yang bergerak. Benda tak bergerak antara lain ada rumah, ada tanah, tanaman, dan bangunan. Sedangkan benda yang bergerak itu berupa uang, logam mulia, surat harga, kendaraan, hak sewa, hak kekayaan intelektual, atau benda bergerak lain sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Nah, yang kita bahas sekarang ini apa yang namanya banyak beredar di luar sana itu jenis wakaf uang atau jenis wakaf berdasarkan kegunaannya atau ke apa namanya fungsinya. Nah, berdasarkan fungsi ataupun kegunaan, wakaf itu terbagi ke dalam dana abadi, ya, ada juga kolektif, ada juga berjangka. Nah, dana abadi ini ada minimalnya 1 juta dan untuk perorangan bisa perorangan. Gitu. Ataupun ada namanya wakaf kolektif. Wakaf kolektif ini itu dengan minimal 50.000 kita sudah bisa berwakaf secara kolektif. Dan terakhir wakaf berjangka. Kok ada wakaf berjangka? Ya, ada jenis wakaf yang bisa dilakukan dan akan kembali lagi kepada wakif uang yang diwakafkannya ketika waktu atau masa waktunya berakhir. Misalkan berwakafnya itu 1 tahun. Nah, yang dikelola dan dimanfaatkan serta menjadi manfaatnya adalah pengolahan itu. Nanti setelah 1 tahun, maka dana atau harta benda yang diwakafkan itu kembali lagi. Ini menurut jenis wakafnya berdasarkan cara pengumpulannya atau cara peruntukan. Lalu dari segi manfaat, wakaf ini ada yang bisa dinamakan manfaat secara khair atau secara umum. Nah, biasanya ini digunakan untuk kegiatan keagamaan, kegiatan sosial, pendidikan, dan sebagainya. Dan juga ada manfaat sebagai ahli atau digunakan sepenuhnya itu untuk nasabnya atau kerabatnya, gitu. Ini 2 manfaat yang bisa digunakan dalam peruntukan. Siapa yang menentukan ini? Wakif itu sendiri. Apakah mau mewakafkan untuk khairi atau ahli? Nah, proses alur dari wakafnya sendiri, teman-teman. Pertama, wakif itu akan menunjuk seorang nazir untuk menghimpun dananya. Nanti setelah menunjuk wakif, setelah menunjuk nazir, maka wakif wajib menyetorkan dana wakaf itu ke LKSPWU. Nanti dari LKSPWU akan dikelola bersama-sama nazir, ya, untuk selanjutnya disalurkan atau digunakan untuk muwakuf. Nah, namun ada peranan PPAIW. Nah, peranan PPAIW ini adalah untuk membuat akta ikrar wakaf uang. Nah, sementara sertifikat wakaf uang itu dikeluarkan oleh LKSPW. Jadi PPAIW ini bertugas untuk mencatat, mengawal dan mencatat serta melaporkan ke. Jadi alurnya seperti ini secara ringkasnya, gitu. Jadi ketika ada pewakif datang atau orang yang berwakaf datang, nunjuk nih nazirnya siapa. Nanti setelah nazirnya itu ditunjuk siapa, wakif wajib menyetorkan dana atau harta benda yang diwakafkannya itu ke LKSPWU, gitu loh. Wajib ke sana. Nanti di sana dikelola, dikembangkan, dan hasil pengembangan, hasil dari pengolahan itu disalurkan sepenuhnya kepada wakaf alaih ataupun ditunjuk langsung oleh wakif itu sendiri, siapa wakaf alaih. Nah, dalam hal ini peranan PPAIW adalah untuk menerbitkan akta ikrar wakaf yang telah diikrarkan. Karena apa? Karena wakaf ini merupakan sebuah peraturan atau sebuah perbuatan hukum. Jadi di mana ada perbuatan hukum maka harus secara terdata dan jelas, dan mana siapa itu harus jelas. Nah, ini mungkin skema proses alur wakaf uang yang sederhana.
Nah, terakhir teman-teman, ada namanya istilah dalam perwakafan. Yang pertama ada wakif, yang kedua ada nazir, ada LKSPWU, ada PPAIW, ada SPU, ada AIWU, dan wakuf. Wakif adalah orang yang mewakafkan sebagian harta bendanya, baik harta benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Sedangkan nazir adalah orang yang menghimpun dana wakaf, dikelola bersama-sama dengan SPU, ya, itu sehingga harta benda wakaf itu berkembang dan bisa memberikan manfaat bagi kegiatan baik keagamaan, baik kegiatan sosial, budaya. Sedangkan LKSPWU adalah lembaga keuangan syariah yang bertugas untuk mengolah bersama-sama nanti sama nazir gitu. Sama-sama nazir untuk mengolah harta benda, terutama harta benda berupa uang, dan mengeluarkan sertifikat wakaf uang. Sedangkan PPAIW diketahui bahwasanya seseorang yang bertugas berkewajiban mengeluarkan akta ikrar wakaf dan mencatat tentang laporan kepada kementerian terkait adanya wakaf. SWU adalah sebuah bentuk keabsahan dari wakif yang telah mewakafkan harta bendanya berupa uang dengan adanya sertifikat uang. Siapa yang mengeluarkan ini? Yang mengeluarkan SWU adalah LKSPW. Nah, AIW atau akta ikrar wakaf uang adalah pernyataan tertulis dari wakif dalam mewakafkan harta bendanya untuk diwakafkan serta peruntukannya dan juga jenis wakaf yang diambil. Baik tadi ya, ada yang abadi, kolektif maupun jangka. Jadi tertuangnya di dalam akta ikrar wakaf ini gitu. Dan terakhir adalah mauquf alaih. Mauquf alaih adalah orang yang diterima, orang yang menerima atau ditunjuk oleh wakif ya untuk menerima manfaat daripada harta benda yang diwakafkan. Demikian sahabat pilah lagi ya. Aduh, terasa di YouTube sendiri. Demikian teman-teman, mudah-mudahan ada pencerahan sedikit. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di video singkat selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.